itu sebenarnya kita itu nggak boleh ngumpul-ngumpul lagi, selesai disuruh pulang gitu kan, tapi dari cutting kami itu meminta kami itu untuk ngumpul. Jadi kami itu dijegat waktu pulang, mereka tahu nih maba-maba mereka itu siapa, karena dari awal mereka udah mantengin, udah ngeliat oh ini mereka gitu kan. Langsung dari awal itu, sebelum masuk ke video utama, gua sarankan teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk mendukung gua dalam pembuatan video ataupun konten-konten yang lainnya. Oke, let's go, kita masuk ke materi. Dicegat, diajak untuk nongkrong bareng kayak gitu kan, anak-anak teknik sering nongkrong gitu. Di situ gue mulai deg-degan lagi, udah sore ini waktunya pulang, dicegat pula gitu kan. Terus diajak kayak digiring gitu loh, digiring ke suatu tempat yang dimana kita kan belum tahu lokasi di situ kan. Jadi diajak di situ, tapi mereka nggak mewajibkan gitu. Jadi bagi teman-teman maba yang nggak mau gabung silakan pulang, yang mau silakan stay. Dan yang di situ lumayan banyak yang stay termasuk gua, karena gua penasaran nih kan mereka ngapain dan sebagainya gitu. Ya terus ngobrol tentang kita perkenalan dan sebagainya, kita ngobrol tentang elektro dan sebagainya. Habis itu sebelum maghrib kita pulang, dan gue rasa seru juga dunia teknik. Pertama kali gue ketemu kita cutting, kegiatan mereka dan sebagainya, gue tertarik dan sebagainya. Gue ngerasa oh ini bukan seperti yang gue takutin, sepertinya ini adalah dunia, memang dunia gue kayak gitu. Dan gue lanjut dan sebagainya. Di teknik teman-teman itu banyak banget yang nongkrong. Nah, nongkrongnya itu bukan hanya, kalau di teknik elektro ada yang per tingkat, hari ini tingkat berapa, hari besok tingkat berapa, hari ini tingkat berapa gitu kan. Entar di satu hari, kalau di elektro itu hari Jumat ya, hari Jumat sore. Nah itu semua tingkat dari tingkat 1, 2, 3, 4 itu gabung gitu. Tapi semuanya nggak lengkap sih. Gue juga ikut kegiatan gitu cuma beberapa kali, karena gue banyak kegiatan. Tapi gue pernah ngerasain kayak gitu, cara ritme mereka terus dan sebagainya. Dan teman-teman berhak kayak gitu kan, teman-teman mau ikut mau enggak kayak gitu di situ. Dan itu berjalan selama lumayan lama juga. Sebenarnya ada plus minusnya kegiatan nongkrong di untuk teknik. Bagusnya kita dapat relasi dan sebagainya, meskipun nggak hari itu. Mungkin kita di dunia kerja dan sebagainya, kita ketemu dengan teman-teman kita dan itu klop banget dengan kita waktu di kampus, di dunia perkampusan, ketemu di dunia pekerjaan, dapat relasi dan sebagainya. Ada juga yang memikir bahwa itu nggak ada manfaat dan sebagainya. Itu adalah pemikiran orang tersebut, kita hargain kayak gitu kan. Mungkin dia mau terjun ke dunia lain yang beda dan sebagainya kayak gitu kan, dunia mungkin belajar dan sebagainya, karena ya sekarang kita punya mimpi yang beda-beda. Terus 1 bulan gua kuliah itu di jurusan gua itu ngadain malabak, malam keakraban di puncak. Nah di situ baru kita diajarin dunia teknik. Jadi sebenarnya di situ setelah malaba itu baru di situ gue tahu ada skenario ataupun skenario yang ditulis oleh skenario yang diperankan oleh mereka tingkat kita. Jadi mereka awal deketin kita, terus baik-baik dan sebagainya. Terus waktu di Malaba mereka baru tunjukin bahwa dunia teknik itu kayak gini loh. Kita ada waktu serius dan kita ada waktu memang kita bercanda dan sebagainya di ruang. Dan itu
di waktu itu nggak boleh kita gabungin. Kita ada di waktu ini ya kita jadi orang ini, kita ada di waktu ini ya kita jadi yang ini. Jadi kita harus konsisten. Dan itu gue dapatkan di waktu gue malam keakraban gitu kan. Jadi di puncak itu 2 hari 3 malam. Nah, 3 malam itu di situ kita disatuin satu angkatan, di situ kita kenal. Dan di jurusan gue itu nggak hanya kan gue kuliah di Depok nih. Nah, nggak hanya di Depok, ada juga di Kalimalang. Jadi kita ada 2 region ya. Jadi kita disatukan di puncak dan kita perkenalan dan lain sebagainya, kita menjalin persaudaraan dan lain sebagainya. Di situ kita campur, kita tidur di satu alas yang di puncak itu dingin teman-teman. Dan di situ di jurusan gua itu di jurusan teknik elektro tingkat 2 itu perempuannya hanya 4 perempuan, dan lainnya laki-laki dari 90-an anak, hampir 100 lebih anak yang ikut itu 90-an, dan cewek yang ikut itu 3, satunya nggak ikut Malaba gitu kan, karena mereka ada trouble dan lain sebagainya. Jadi mereka yang cewek-cewek kalau di teknik itu dispesialkan. Kenapa? Cewek-cewek di teknik, mereka yang bertiga itu ditempatkan di kamar yang enak, yang nggak enak banget, maksudnya lebih daripada yang kami yang cowok-cowok gitu kan. Cowok-cowok tidur di pelantaran, di satu ruangan yang memang los, di situ nggak ada alas dan lain sebagainya, ngalasnya sendiri. Kalau yang cewek itu di kasur hangat dan lain sebagainya. Terus di situ kita makan bareng selama di situ kita memperkenal, walaupun 3 hari di situ kita sangat mengenal apa sih elektro itu dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bakal masuk nanti di dunia elektro dan lain sebagainya, bahkan teman-teman bakalan paham nih bahwa baru bisa mengulik kehidupan secara umum, secara utuh ataupun secara rinci kehidupan teknik teman-teman. Karena setiap kehidupan teknik itu berbeda. Walaupun pada umumnya anak teknik itu keras, memang keras dalam arti bukan hanya tindakan. Jadi mereka punya prinsip yang mereka pegang sendiri ya gitu. Kalau mereka bilangnya ya iya, kalau enggak. Pengalaman di teknik elektro itu kita wajib banget buat alat kalau di teknik elektro. Dimanapun kalian teknik elektro, kalian wajib buat alat apapun itu. Dari kalian ngambil harus kuat elektronika, elektronasi, biomedik, terus dan sebagainya, itu kalian wajib banget buat alat. Kenapa? Karena itu adalah skill yang harus kalian miliki. Kalau kalian nggak bisa buat alat, kalian belum termasuk jadi salah satu teknik elektro. Rasakan sekarang sebagai masa akhir di teknik, yang gue tuh khawatir banget ketika teman-teman gue udah pada sidang gitu, terus ternyata gue masih di titik ini belum sidang dan sebagainya. Gue khawatir pada saat pembuatan alat, khawatir alat gue nggak jadi dan sebagainya. Itu mahasiswa akhir itu merasakan seperti itu. Beda dengan mahasiswa yang baru pertama, kalian berpacu dalam belajar. Kalian belajar fisika, kimia, terus matematika teknik, gambar teknik dan sebagainya, terus masih bisa nongkrong dan sebagainya. Sebenarnya semester akhir itu masih bisa nongkrong, tergantung dengan kalian orangnya seperti apa. Tapi kalau gue itu banyak khawatirnya. Karena apa? Pertama, gue khawatir pembuatan alat gue untuk skripsi itu nggak tepat waktu. Jadi gue bisa nambah semester dan sebagainya kayak gitu kan. Ada juga tuntutan dari keluarga yang harus
yang harus lulus tepat waktu. Terus ada juga ketakutan saat menghubungi dosen pembimbing skripsi. Ada yang dosennya kita susah kita hubungin, terus waktu kita hubungin ternyata beliau nggak bisa, terus banyak banget yang harus kita lewati. Terus di semester akhir, walaupun kita nggak ada mata kuliahan di teknik itu, kita nggak bisa santai. Kalau menurut gue nggak bisa santai. Kenapa? Kita ada target yang harus kita tuju. Yang salah satunya itu buat alat. Karena buat alat itu bukan sehari jadi. Kita itu harus merancang perancangan dan sebagainya. Terus kita harus ngumpulin komponen-komponennya. Terus kita harus simulasi dan sebagainya. Kalau gagal kita harus ulang dari awal, perancangannya gimana dan sebagainya. Ntar kita simulasinya gimana dan sebagainya, kayak gitu kan. Itu harus kita siapkan dari jauh-jauh hari, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak cukup teman-teman. Itu kita perlu butuh waktu ekstra untuk merumuskan atau membuat alat tersebut. Kayak gitu. Oke, itu tadi adalah cerita gue tentang dunia teknik jurusan teknik elektro. Oke. Kalau teman-teman yang sesama teknik punya cerita lain, teman-teman bisa komen di bawah, dan teman-teman yang punya pertanyaan dan sebagainya bisa komen dan sebagainya, jangan lupa dan support terus channel ini. Thank you.